Bab 871. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei Dou Ken. Plus mematikan mengatur ulang. Ketika Shao Qing dibawa pergi oleh Li Su, penguasa Sacheng merasa lega. Dia menggelengkan kepalanya, menatap hiu jahat, naga bermata satu, dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum pahit, anak yang jahat. Dia bersikeras membunuh Su Ling. Aku telah memberitahunya beberapa kali bahwa dia tidak dapat menandingi Su Ling dengan kekuatannya. Hiu jahat, naga bermata satu, dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan penguasa Sacheng, dan ada banyak kebingungan di hati mereka. Su Ling, bukankah itu tiga dari wilayah Tianwu? Apakah ada yang perlu ditakutkan? Shao Qing, setidaknya dia adalah seniman bela diri tingkat tertinggi. Bukankah mudah untuk membunuh Su Ling? Meskipun ada banyak teka-teki di hati mereka, hiu jahat dan naga bermata satu tidak berani mengatakannya dengan mudah. Bagaimanapun, orang yang sedang berbicara saat ini adalah penguasa Sacheng, yang dapat menekan seni bela diri dengan tingkat yang sama. Ya, karakteristik terbesar penguasa Sacheng adalah tak terkalahkan di wilayah yang sama. Meskipun dikatakan bahwa penguasa kota Sacheng hanya berada di puncak ke-9 surga, dan hanya selangkah lagi dari alam dewa virtual, kekuatan sesungguhnya dari penguasa kota Sacheng sebanding dengan alam dewa virtual. Bahkan jika seniman bela diri di tahap awal alam dewa virtual berdiri di depan penguasa kota Sacheng, mereka mungkin bukan musuh penguasa kota Sacheng. Bagaimanapun, belum lama ini, penguasa kota Sacheng secara pribadi memenggal kepala seorang pejuang di alam dewa virtual dan menggantung kepalanya di dinding Sacheng selama 3 hari. Sejak saat itu, orang-orang telah mengetahui bahwa penguasa kota Sacheng memiliki kekuatan yang dahsyat dari alam dewa virtual. Oleh karena itu, Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton tidak berani memprovokasi rumah penguasa kota. Hiu jahat dan naga bermata satu mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan penguasa kota sampai penguasa kota berkata, jika Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton berencana untuk campur tangan dalam urusan rumah penguasa kota hanya dapat menghancurkan Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton. Setelah mendengar ini, hiu jahat dan naga bermata satu tiba-tiba merasakan kaki mereka lemas. Dengan suara, puff, mereka berlutut di tanah dan seluruh tubuh gemetar. Penguasa Sacheng berkata dengan acuh tak acuh, kenapa tidak keluar? Ya, hiu jahat dan naga bermata satu pergi dengan cepat. Mereka telah berencana untuk membunuh Su Ling, memenggal kepala Su Ling, dan kemudian menukarnya dengan 2 obat suci dan hukum tertinggi, tetapi sekarang tampaknya akan lebih baik jika mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Lagi pula, orang-orang yang ingin melawan Su Ling sekarang tidak mampu memprovokasi mereka. Begitu mereka ada, Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton tidak akan ada lagi. Setelah hiu jahat dan naga bermata satu membawa orang pergi, hutan pegunungan kembali tenang. Dari waktu ke waktu, akan ada 1 atau 2 jeritan binatang buas. Angin sepoi-sepoi bertiup perlahan melewati rambut putih di pelipis penguasa Sacheng. Dia tersenyum kecil, menatap Dubu Yuyang dan berkata, aku tidak ingin membunuhmu. Atau aku tidak ingin menyinggung Paviliun Tianji. Sebenarnya, kamu benar-benar dapat memberi jalan. Bagaimanapun, itu tidak ada hubungannya denganmu. Petik 2. Itu penting. Dubu Yuyang menggelengkan kepalanya dan menatap penguasa Sacheng dengan serius. Apa pentingnya? Penguasa Sacheng bertanya-tanya. Dubu Yuyang lahir di Paviliun Tianji. Jika Dubu Yu dan Su Ling memiliki hubungan yang ambigu, itu tidak berarti bahwa Su Ling dan Paviliun Tianji juga memiliki hubungan yang ambigu. Memikirkan hal ini, penguasa Sacheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan kekuatannya, dia tidak ingin memprovokasi penguasa Paviliun Tianji, yaitu Tianji Si. Teman, Dubu Yuyang berkata dengan serius. Hah, mendengar ucapan itu, penguasa kota Sacheng menatap Dubu Yuyang dengan dingin dan berkata, apakah kau bercanda? Atau kau sengaja menggodaku? Aku serius. Dia memang temanku. Mungkin sebelumnya tidak, tetapi sejak saat itu, memang begitu. Dubu Yuyang berkata dengan tepat. Oh, temanku, bukan. Penguasa kota Sacheng tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah, bisakah kau mati demi temanmu? Ya, hampir tanpa berpikir, Dubu Yuyang berkata dengan tegas. Benarkah? Berani sekali. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Pemimpin kota Sacheng menatap Dubu Yuyang dengan mata sedih. Meskipun identitas Dubu Yuyang baik, pemimpin kota Sacheng tidak mudah diprovokasi.
Du Guiyang berani menggodanya seperti ini tadi. Bagaimana dia bisa tahan? Kali ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Du Guiyang, dia akan memberi Du Guiyang pelajaran. Setidaknya beritahu Du Guiyang bahwa yang kuat tidak bisa dipermalukan. Pada saat berikutnya, penguasa Saceng tiba-tiba menghancurkan telapak tangan kanannya, dan telapak tangan yang sombong dan tak terkalahkan itu menghantam Du Guiyang dengan keras. Hampir pada saat yang sama, Du Guiyang berkata dengan acuh tak acuh, 7 bintang saling terkait. Kemudian, jelas bahwa ada lebih dari 7 anak panah matahari terbenam emas di busur peri matahari terbenam. Ketika anak panah matahari terbenam terkondensasi, mereka menembak langsung ke penguasa Saceng. Penguasa Saceng mencibir dengan jijik dan berteriak, "Bunuh aku." Dengan satu tangan, telapak tangan penguasa Saceng langsung memusnahkan kekuatan 7 anak panah matahari terbenam, dan kemudian mengenai Du Guiyang. Du Guiyang tampak ketakutan, namun, sebelum dia bisa melarikan diri, telapak tangan penguasa kota Saceng menghampiri Du Guiyang dan memukulnya dengan keras di dadanya. Puff! Du Guiyang memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat dan jelek. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus. Terlalu banyak mengukur kekuatan seseorang. Pemimpin Saceng bersikap acuh tak acuh. Du Guiyang mungkin tak terkalahkan di antara generasi muda, tetapi dia rentan di depannya. Hehe, biarkan aku memberimu sedikit pelajaran untuk menghapus vitalitasmu. Pemimpin Saceng berkata dengan suara yang kejam. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengulurkan tangan besar, dan energi yang mengerikan itu terkondensasi di telapak tangannya. Dia menatap Du Guiyang yang jatuh ke tanah dan berkata dengan acuh tak acuh, matahari terbenam membunuh segel dewa. Mata Du Guiyang suram, dia tidak menyangka bahwa penguasa Saceng berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Paviliun Tianji? Sialan, bajingan ini benar-benar ingin membunuhku. Du Guiyang berteriak dengan marah, aku akan menghancurkan semua dewa dan jiwa dengan pukulan ini. Dia tahu bahwa kondisi penguasa kota Saceng sudah mendekati kondisi virtual, dan kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Jika dia ditampar oleh penguasa kota Saceng, dia akan mati. Mati, penguasa kota Saceng berkata dengan lemah, dengan nada dingin. Du Guiyang tiba-tiba merasa dingin di hatinya. Dia tidak bisa menghindari situasi ini. Segel dewa pembunuh matahari terbenam, dengan kekuatannya yang sombong, menekan deformasi ruang dan menyerang Du Guiyang dengan ganas. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah selendang muncul di depan Du Guiyang, yang sedikit malu. Pakaiannya berlumuran darah dan air. Jangan takut, aku di sini. Tatapan mata sosok itu sangat tegas, dan dia berkata dengan serius bahwa sosok itu tidak diragukan lagi adalah suling situasi berubah dengan cepat. Segel dewa pembunuh matahari terbenam adalah metode harta karun yang sesungguhnya. Meskipun tidak sekuat metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, metode ini sebanding dengan metode Sage. Cahaya keemasan yang bersinar jatuh di seluruh langit membuat orang tidak dapat melihatnya. Itu mengandung energi yang kuat, hampir mendistorsi ruang dan jatuh pada Du Guiyang. Du Guiyang berkecil hati dan berpikir bahwa dia akan terbunuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Ling akan bangkit dari kejauhan dan tiba dalam sekejap. Ya, kemunculan Su Ling terlalu tiba-tiba dan orang-orang kewalahan. Secara khusus, ketika Su Ling dengan tegas berdiri di depan Du Guiyang dan berkata, "Jangan takut, aku di sini," mata Du Guiyang masam, tetapi segera hatinya dingin, dan kekuatan matahari terbenam cukup untuk secara langsung menekan Su Ling. Du Guiyang memuntahkan darah dari mulutnya. Terlepas dari cedera fisiknya, dia berteriak, "Su Ling, pergilah." Segel dewa pembunuh matahari terbenam sebanding dengan metode harta karun orang bijak. Kamu bukan lawannya. Namun, menghadapi auman histeris Du Guiyang, Su Ling hanya tersenyum tipis. Dia tampak malu dan selendangnya berserakan. Di air terjun, dia benar-benar mengira dia sedang sekarat, tetapi untungnya dia bertemu dengan Jedi. Secara kebetulan, dia menyadari, mematahkan dan kemudian berdiri, menerobos batasannya sendiri dan mencapai tingkat yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Mungkin, ini adalah hidup setelah kematian. Siapapun yang pernah mengalami kematian akan tidak takut pada hidup dan mati. Saya berani bertanya, apa yang perlu ditakutkan bagi mereka yang tidak takut mati? Su Ling seperti ini. Dia menatap cahaya keemasan yang jatuh di seluruh langit dan sedikit mengernyit. Di sudut mulutnya, dia menguraikan senyum yang tidak berarti.
Dia membisikkan formula Dharma tanpa suara dan berkata dengan suara yang dalam, Dharma orang bijak, formula Suantian. Sebenarnya, ketika menghadapi matahari terbenam dari penguasa kota Sa, Su Ling dapat sepenuhnya menggunakan metode tubuh misterius seperti metode Sage, metode peribulan bintang untuk menghindarinya, tetapi dia ingin menghadapinya secara langsung. Karena, baru saja berjalan dari tepi kematian, Su Ling ingin mencobanya. Setelah mengalami kehidupan jedi, seperti apa keadaan yang dapat dicapai kekuatannya? Penguasa kota pasir adalah 9 puncak surga tertinggi dan yang terkuat di alam ini. Sulit untuk bertemu musuh. Selain itu, penguasa Sacheng pernah membunuh seorang pria kuat di tahap awal alam dewa virtual dengan sikap yang tak terkalahkan. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan tempur menyeluruh penguasa Sacheng benar-benar sebanding dengan seorang prajurit di alam kekosongan. Orang kuat di level ini, yang merupakan musuh Su Ling, juga dapat menguji kekuatan tempur terkuat Su Ling dan level apa yang dapat dicapainya. Dugu Yuyang tertegun dan tampak linglung. Hukum bijak, formula Suantian, dua kata ini, yang tidak ada hubungannya satu sama lain, sangat menyakiti hati Dugu Yuyang. Sebagai pemimpin pavilion Tianji, Dugu Yuyang mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui, termasuk rahasia Kaisar Suantian. Suantian Jue sebenarnya adalah Suantian Jue. Su Ling sebenarnya adalah penerus Kaisar Suantian dan telah diwarisi oleh Kaisar Suantian. Dengan cara ini, perintah Suantian yang mewakili keputusan tertinggi Sekte Suantian juga harus ada padanya. Dugu Yuyang tiba-tiba menatap Su Ling dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini, dia melihat sosok Su Ling dan samar-samar melihat bintang yang sedang naik daun yang cukup untuk menyapu semua bakat seni bela diri teratas di tingkat bawah dan bahkan di tingkat atas. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling akan menjadi orang yang paling mampu untuk menyerang Mahaguru muda itu. Bahkan jika dunia datang, kesempatan akan datang, dan kesempatan besar yang akan datang di dunia mungkin diambil oleh Su Ling. Jika dia benar-benar penerus Kaisar Suantian, jika dia benar-benar memiliki Ordo Suantian, Sekte Suantian selama Perang Dewa dan Iblis kuno kemungkinan besar akan dibangun kembali. Dugu Yuyang sangat terkejut dan terperangah, lalu berkata, Kuil dan Sekte Dewa Salju, Akademi Kuntul. Banyak kekuatan di tingkat bawah semuanya dipecah oleh Sekte Suantian selama perang antara Dewa dan Iblis di zaman kuno. Orang lain tidak tahu surat rahasia itu pada tahun-tahun itu, tetapi aku mengetahuinya dengan jelas. Kaisar Suantian terbelakang, dan para tetua Sekte Suantian tidak mencapai alam orang suci dan orang bijak, sehingga mereka lolos dari bencana. Kemudian, para tetua ini mempertahankan garis keturunan Sekte Suantian. Sekte Suantian terbagi menjadi 9 dan setuju untuk mengambil Ordo Suantian sebagai komando di masa depan. Siapapun yang dapat mereproduksi Ordo Suantian akan menjadi penerus Kaisar Suantian. Di dunia, kekuatan besar seperti Kuil dan Sekte Dewa Salju, dan Akademi Kuntul dapat berkembang begitu besar sehingga mereka bergantung pada warisan mereka yang kuat, warisan besar yang ditinggalkan oleh orang bijak teratas, serta metode harta karun paling kuat dan harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh banyak orang kuat Sekte Suantian, yang cukup untuk membuat kekuatan apapun menjadi kuat. Dugu Yuyang memikirkan masalah ini di dalam hatinya. Dugu Yuyang merasa semakin takut. Matanya bergetar, dan bola matanya terus bergetar. Dia mengabaikan cahaya keemasan yang menyilaukan itu. Pada saat ini, hanya ada Su Ling di depan mata Dugu Yuyang. Lengan Su Ling menari liar, dan Suantian Jue berevolusi hingga ekstrim oleh kekuatan hegemoniknya. Ruang tak kasat mata di sekitarnya terus-menerus terdistorsi dan berubah bentuk, dan semakin banyak kekuatan kuat berkumpul menuju Su Ling. Su Ling berdiri di udara, dan tekanan yang terbentuk membuat burung dan hewan di seluruh hutan pegunungan meringkik dan gemetar. Kekuatan hegemonik menyebar, dan bahkan membuat seluruh hutan pegunungan mulai bergetar. Cahaya keemasan di seluruh langit mengenai tubuh Su Ling, tetapi hampir pada saat yang sama, Su Ling menghantam cahaya keemasan di seluruh langit dengan kekuatan mendistorsi ruang. Penguasa Sacheng mengerutkan kening. Dia berdiri tinggi di udara. Sebagai penguasa Sacheng, dia memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dari penguasa. Segel Dewa Pembunuh Matahari Terbenam adalah harta karun paling kuat yang dia latih. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi, dia pasti memiliki 7 bagian untuk membunuh prajurit surgawi manapun. Lagi pula, ketika menghadapi orang kuat di tahap awal alam dewa virtual, penguasa kota pasir hanya menggunakan 90% dari kekuatannya.
Dia yakin bahwa kekuatannya telah melampaui tahap awal alam dewa virtual. Meskipun dia hanya puncak ke-9 surga, dia memiliki tulang hitam khusus yang dapat meningkatkan kekuatannya. Sebagai orang kuat yang berdiri di 9 puncak surga tertinggi, penguasa Sacheng belum pernah menggunakan suangu miliknya kepada seniman bela diri manapun sejauh ini. Karena aku tidak dapat menggunakannya. Penguasa kota pasir tahu di mana batas kekuatannya, dan seberapa kuat kekuatannya untuk memukul segel dewa pembunuh matahari terbenam tadi. Namun, semakin demikian, semakin mengejutkan penguasa kota pasir. Karena, dia merasa bahwa pada saat segel pembunuh dewa matahari terbenam jatuh, energi lain yang jauh lebih kuat dari segel pembunuh dewa matahari terbenam meledak dengan liar. Suling, aku tahu itu. Penguasa kota pasir mengerutkan kening. Pelipisnya yang putih lembut dan ramping. Sekarang mereka terangkat bersama angin, dan pakaian brokatnya berdesir tertiup angin. Matanya menjadi semakin dingin, seolah-olah mengandung bilah tajam. Pada saat itu, dia menatap ledakan di udara dan berkata dengan suara dingin, "Ayo. Biarkan aku melihat kekuatan apa yang kau miliki sebagai keturunan langsung dari pedang suci Suli." Saat berikutnya, penguasa kota pasir tampak berwibawa dan mengepalkan tangannya. Di hadapannya, ada cahaya keemasan dengan energi yang mengerikan, yang melesat ke arahnya. "Datanglah berperang." Mata penguasa kota pasir itu dingin dan berteriak dengan marah. Seluruh tubuhnya meledak seperti kilatan pita sihir dan melesat langsung ke arah cahaya keemasan itu. "Ketika aku dikalahkan oleh ayahmu, apakah aku masih akan dikalahkan olehmu hari ini? Tidak mungkin, tidak mungkin, kau harus mati hari ini." Penguasa kota pasir menatap cahaya keemasan itu dengan suara yang tebal dan sombong. Pada saat berikutnya, tangan kanan penguasa kota pasir menghancurkan gunung dan memecah batu seperti kekuatan, yang dipukul oleh tinjunya dan secara kritis mengenai cahaya keemasan, boom. Tinju berat itu menghantam cahaya keemasan, dan ledakan memekakkan telinga terdengar tepat waktu. Ruang di sekitarnya runtuh dan retak, dan retakan tampak samar-samar. Jika bukan karena hukum langit dan bumi di alam bawah, yang relatif lengkap dibandingkan dengan wilayah dewa yang ditinggalkan, saya khawatir akan ada rantai hukum sejak lama. Bagaimanapun, keadaan penguasa kota Sa setinggi 9 puncak surga. Dengan seluruh kekuatannya, satu pukulan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Itu benar-benar menghancurkan. Tidak diragukan lagi bahwa Suling berada di dalam cahaya kemasan. Menghadapi serangan tinju berat penguasa kota Sa, Suling mengerutkan kening dengan kekuatan besar, tampak bermartabat dan serius, dan berteriak, "Tulang gelap pohon surga." Ho ho, waktu Dayton. Sebuah pohon biru besar terbuka di belakang tubuh Suling dan langsung menyelimuti Suling di dalamnya untuk menghindari bahaya bagi Suling. Tinju berat penguasa kota pasir menghantam pohon surga, dan energi mengerikan mengalir deras, menghantam batang pohon surga, dan lebih dari 10 daun, sua-sua, jatuh. Pohon surga adalah tulang gelap Suling, yang diwarisi dari pemimpin Paviliun Lansi. Fitur terbesar dari tulang misterius ini adalah ia memiliki pertahanan terkuat di dunia. Selain itu, kemampuan pertahanan tulang gelap pohon surga akan menjadi semakin kuat dengan peningkatan kultivasi alam pemiliknya. Suling mengalami kematian dan jadi bertemu dengan kehidupan. Secara kebetulan, ia mematahkan dan kemudian membangun. Sekarang, alamnya telah mencapai tahap awal tanah tertinggi, yang dapat dianggap benar-benar melangkah ke jajaran tanah tertinggi. Tetapi Anda tahu, jalan seni bela diri Suling adalah jalan para dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno, yang memiliki kekuatan fisik dan kimistrius yang jauh lebih banyak daripada mereka yang berada di alam yang sama. Oleh karena itu, begitu Suling mencapai keadaan kultivasi tertentu, ia dapat langsung mencapai tak terkalahkan dalam keadaan yang sama. Langkah Suling ke tanah tertinggi sudah cukup untuk menyapu bersih banyak orang kuat di tanah tertinggi. Sekarang dia berjuang melawan 9 puncak tertinggi Zantian, tetapi dia tidak mampu bertarung. Selain itu, dengan tulang-tulang gelap pohon surga miliknya sendiri, api penyucian dan api dunia bawah, dan banyak metode harta karun tertinggi, Suling yakin bahwa dia dapat bertarung dengan seniman bela diri 9 puncak biasa. Ini adalah keyakinan Suling. Sama seperti saat ini, menghadapi serangan Tuan Sacheng, Suling segera menggunakan tulang gelap pohon surga untuk membuka pohon surga untuk melindungi seluruh tubuh. Tidak peduli seberapa kuat tinju utama Sacheng, itu tidak dapat menghancurkan pertahanan tulang gelap pohon surga. Sekarang, giliranku.
Mata Suling tiba-tiba menjadi dingin setelah dia menahan serangan penguasa kota Sa dengan tulang gelap pohon surga. Dia berdiri di udara dan meraih ruang dengan tangan kanannya menuju kehampaan. Ruang itu segera ditangkap dan retak dengan jejak yang menakutkan. Kemudian dia mendengar suara, dan api gelap keluar dari tubuh Suling. Api itu menyapu tubuh Suling dalam sekejap, seperti menyalakan Suling dan membungkus tubuh Suling. Setelah memanjat tubuh Suling, api hitam datang ke telapak tangan Suling di sepanjang lengan Suling yang kuat. Suling meraih tangan kanannya dan mengepalkannya. Setelah beberapa saat, dia meledak dengan tatapan tajam di bagian bawah matanya dan berteriak, "Api neraka api penyucian, metode Kirin." Api penyucian Kirin. Dalam sekejap, Suling memukulnya dengan tinju yang berat. Api hitam itu, disertai dengan tinju berat Suling, langsung mengembun menjadi seekor unicorn yang ganas. Unicorn yang ganas itu, yang awalnya penuh dengan api dan darah merah, berubah menjadi unicorn hitam yang dicat. Ia memancarkan aura yang kuat dan mendominasi, yang membuat orang-orang bergidik. Dari jarak dekat, ia melihat bahwa Suling telah melepaskan semua kekuatannya. Ia tampak sangat bermartabat dan berkata dengan suara dingin, "Itu hanya tempat tertinggi. Apa yang dapat kau lakukan padaku jika kau memukulnya dengan tinju yang berat?" Ya, sebagai penguasa kota Sacheng, sebagai 9 puncak surga tertinggi, dan prajurit yang berdiri di puncak alam ini, penguasa kota Sacheng memiliki harga dirinya. Ia sangat percaya diri. Bagaimana jika Suling kuat? Namun, penguasa kota Sacheng yakin bahwa ia dapat menghancurkan Suling. Oleh karena itu, menghadapi metode harta karun Kirin milik Suling dan api hitam aneh yang datang entah dari mana, penguasa kota pasir itu sama sekali tidak menghindarinya. Ia hanya berteriak dengan dingin, "Bunuh dia untukku." Pada saat berikutnya, penguasa kota pasir melambaikan tangannya, dan energi ruang yang terdistorsi ditarik ke atas oleh lengannya. Matanya suram, dan dia memukul binatang unicorn hitam dengan keras. Raungan, binatang buas unicorn yang dicat hitam, seperti merasakan niat perang Suling, mengeluarkan raungan keras dan bergegas ke penguasa kota pasir untuk menggigit. Penguasa kota pasir melemparkan tangannya ke bawah dan memukul tubuh binatang buas Kirin. Binatang buas Kirin menjerit dan langsung menggigit lengan penguasa kota pasir. Ah! Untuk sesaat, mulut utama kota pasir mengeluarkan jeritan melengking dan berteriak dengan marah, "Binatang buas, bunuh aku." Pada saat ini, penguasa kota pasir sangat marah. Lengannya bergetar hebat, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya, langsung menghancurkan Black Unicorn yang menggigit lengannya. Energi agung itu melayang di sekitar tubuh penguasa kota pasir, yang membuat penguasa kota pasir tampak seperti dewa sejati. Ketika metode harta karun Kirin hancur oleh guncangan utama Sacheng, Suling terkejut. Anda tahu, menggunakan kultivasi alam tertingginya untuk menampilkan metode harta karun ini, dikombinasikan dengan api penyucian dan api bawah, kekuatan hegemonik ini cukup untuk menghancurkan seniman bela diri surgawi tertinggi biasa. Tetapi di hadapan penguasa kota pasir, dia baru saja menggigit sepotong daging di lengan penguasa kota pasir. Ya, meskipun penguasa kota pasir menghancurkan Kirin api penyucian dengan kekuatannya yang hegemonik dan tak terkalahkan, penguasa kota pasir sendiri juga membayar harga yang mahal. Sebagai orang kuat di puncak 9 puncak surgawi tertinggi, sungguh memalukan untuk melawan seorang prajurit tertinggi daratan dan dilukai oleh prajurit tertinggi daratan. Penguasa kota pasir selalu sombong. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Tahukah kamu, bahkan di hadapan orang-orang kuat di tahap awal alam dewa virtual, penguasa kota pasir sangat sombong dan membunuh orang-orang kuat di tahap awal alam dewa virtual dengan postur berguling. Namun sekarang, dia tidak berdaya menghadapi seorang prajurit tertinggi setempat. Bagaimana dia bisa menerimanya? Unicorn api penyucian merobek sepotong daging dan darah dari lengannya, meneteskan darah dan mengalir keluar dari lukanya, tetapi penguasa kota pasir mengabaikannya dan bahkan tidak melihat lukanya. Bagaimanapun, luka sepele ini tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya. Melihat mata penguasa kota pasir yang penuh tekad, Suling tidak bisa menahan keterkejutan bahwa dia tidak peduli bahkan jika lengannya berdarah. Penguasa kota pasir telah terbunuh di medan perang untuk waktu yang lama dan tahu bahwa dia tidak boleh peduli dengan cedera fisiknya sebelum membunuh lawannya. Karena, dalam pertempuran, hanya pihak yang hidup yang memenuhi syarat untuk mengobati luka tersebut. Pihak yang mati hanya perlu dikubur di tempat, bahkan peti mati pun tidak. Pertempuran antara yang kuat seringkali berubah dengan cepat. Mungkin jika Anda terganggu,
kepala Anda mungkin jatuh ke tanah dan terus-menerus, gulu, berdarah. Layak menjadi penguasa Saceng, aku mengagumimu. Suling berdiri di udara dengan beberapa senyuman di wajahnya. Di belakang tubuhnya, pohon surga terbuka dan mekar dengan kecemerlangan biru untuk melindungi tubuhnya. Dia menatap penguasa kota pasir yang tidak jauh dan tidak dapat menahan diri untuk melengkungkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat dan kekagumannya. Haha, penguasa kota pasir tersenyum beberapa kali, dan darah di lengannya telah berhenti. Sebagai orang kuat teratas, meskipun dia sangat sombong, dia juga memiliki cukup keberanian. Dia menatap Suling, tatapan matanya perlahan melembut, dan berkata dengan serius, aku tidak menyangka bahwa putra seorang teman lama bisa sekuat itu. Dia menggunakan kekuatan Earth Supreme untuk melawan 9 puncak Heaven Supreme kita di masa-masa awal dan memaksaku untuk menggunakan tulang-tulang gelap. Kau benar-benar luar biasa, Suli beruntung memiliki keturunan sepertimu. Aku, benar-benar tidak ingin bersikap kejam padamu. Jika aku tidak berdiri di pihak yang berlawanan, aku ingin mengundangmu untuk minum teh dan berbicara dengan bebas di rumah kepala kota untuk memanfaatkan persahabatan tuan rumah setempat sebaik-baiknya. Tuan Kota Pasir menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit, sayang sekali. Sungguh disayangkan, jika aku bisa memiliki anak sepertimu, alangkah baiknya. Tuan kota muda itu gagah berani dan dapat disebut naga di antara orang-orang. Mengapa Tuan Kota Pasir harus merendahkan dirinya sendiri? Mengenai pergi ke rumah Tuan Kota untuk minum teh dan berbicara dengan bebas, lupakan saja. Aku khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan. Bagaimanapun, cara yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Suling menyipitkan matanya dan berkata dengan sangat serius. Ya, tahu berbeda dan jangan bersekongkol. Tuan Saceng mengangguk. Dia menatap Suling untuk waktu yang lama. Semakin dia melihat, semakin dia menyukainya. Sayangnya, beberapa orang dilahirkan untuk berdiri di sisi yang berlawanan dan hanya dapat saling membunuh. Bakat seni bela diri Suling terlalu luar biasa. Setelah Suli, Santo Pedang, Tuan Saceng tahu bahwa dia harus menebang akarnya kali ini, jika tidak, dia pasti akan melepaskan harimau itu kembali ke gunung, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Memikirkan hal ini, penguasa Saceng tersenyum tak berdaya dan berkata kepada Suling, ayahmu dan aku adalah musuh, tetapi kami dapat dianggap sebagai teman setengah. Panggil saja kau keponakan yang berbudi luhur. Keponakan yang berbudi luhur, tolong lakukan itu terlebih dahulu. Beri kau 3 poin. Selanjutnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagus. Suling juga tersenyum dan berkata dengan serius, aku bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ayahku hari ini. Tolong beri aku nasihat. Puluhan tahun yang lalu, pada saat itu, penguasa Saceng bukanlah penguasa Saceng, melainkan penguasa Saceng kecil. Namun, pada saat itu, penguasa Saceng adalah jenius muda paling kuat yang menyapu banyak talenta seni bela diri papan atas di Liu, dan hanya sedikit seniman bela diri yang dapat menandinginya. Bahkan melawan seni bela diri tingkat tinggi, penguasa kota pasir dapat tetap tak terkalahkan, mundur kemana-mana, dan bahkan membunuh pihak lain. Hal ini membuat penguasa kota pasir pernah berpikir bahwa ia tak terkalahkan dan layak menyandang gelar pemuda tertinggi. Namun, tidak lama kemudian, seorang prajurit menerobos batas dari wilayah dewa yang terbengkalai dan memasuki alam yang lebih rendah. Penguasa kota pasir adalah penguasa kota yang langka. Secara alami, ia tidak akan menganggap semut dan tikus dari wilayah dewa yang terbengkalai sebagai musuh, tetapi apa yang terjadi kemudian akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi penguasa kota pasir sepanjang hidupnya. Karena ia dikalahkan oleh prajurit dari wilayah dewa yang terbengkalai. Tidak lama setelah itu, seluruh seni bela diri tingkat rendah, terutama para talenta seni bela diri papan atas, memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi dan memasuki seni bela diri tingkat atas. Semua seni bela diri dikalahkan oleh orang itu. Li Su, jenderal yang cakap di sekitar penguasa kota pasir, juga dikalahkan oleh seniman bela diri pada waktu itu. Dia hampir jatuh, tetapi dia diselamatkan oleh keberuntungan. Penguasa kota pasir tidak akan pernah melupakan bagaimana dia dikalahkan. Tampaknya di tangan prajurit, dia benar-benar rentan. Terutama, pedang prajurit itu seperti cahaya segera. Terutama di medan seperti itu, prajurit itu tak terkalahkan. Kemudian, penguasa kota Sa menyadari bahwa itu disebut wilayah pedang. Prajurit itu disebut Santo Pedang, yaitu Suli. Masa lalu tak terlupakan.
Penguasa kota pasir memusatkan pikirannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Mata yang awalnya santai berangsur-angsur menjadi bermartabat. Dia menatap Suling dengan sangat serius. Ya, pada Suling, penguasa kota Sa melihat sosok Suli. Pada saat itu, Suli memicu badai berdarah di alam bawah, yang hampir menumbangkan kekuatan utama di seluruh alam bawah. Sekarang Suling muncul di alam bawah seperti Suli dan memiliki bakat seni bela diri yang paling kuat. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Suling memiliki banyak harta dan peluang. Penguasa kota pasir hampir melihat masa depan alam bawah. Dalam perang ini, jika Suling tidak terbunuh dan dibiarkan tumbuh dewasa, saya khawatir tidak lama lagi Suling akan mengguncang dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh penguasa kota pasir. Tentu saja, ini juga merupakan hal terakhir yang ingin dilihat oleh atasan lainnya. Suling harus mati. Ini adalah satu-satunya keyakinan penguasa kota pasir. Ho, penguasa kota pasir itu tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Tatapan matanya yang berwibawa menjadi dingin. Ia menatap Suling dan berkata-kata demi kata, "Kamu harus mati." Penguasa kota pasir itu berbicara dengan sangat serius sehingga ruang di sekitar penguasa kota pasir itu seperti kondensasi dan menjadi sesak. Suasana menjadi semakin tertekan. Di pegunungan dan hutan yang menjulang tinggi, burung-burung dan hewan-hewan melolong dan meringkik. Beberapa warcraft kuat di pegunungan dan hutan yang tersembunyi selama bertahun-tahun juga mulai muncul. Penguasa Saceng berdiri tinggi di langit. Tubuhnya tegak, dengan alis pedang dan bintang-bintang. Matanya memancarkan tatapan tajam. Udara di sekitarnya tampak membeku, hampir berhenti mengalir, seperti waktu berhenti. Semakin banyak energi kuat berkumpul di sekitar Saceng utama, dan ruang itu secara bertahap menjadi terdistorsi dan tidak rata. Suling mengerutkan kening dan menatap penguasa kota pasir itu. Perubahan halus di sekitar penguasa kota pasir itu jelas dirasakan oleh persepsinya yang kuat. Apakah ini kekuatan dari 9 puncak tertinggi surgawi? Itu juga 9 puncak tertinggi surgawi, tetapi aku khawatir aku mungkin bukan lawannya sebelum aku terlahir kembali. Melihat ruang terdistorsi di sekitar penguasa kota pasir, Suling merasakan kekuatan penguasa kota pasir semakin kuat, yang bahkan lebih kuat dari puncaknya 500 tahun yang lalu. Dugu, jika kau bisa bergerak, bawa Leng Binghan dan Kaisar Soviet pergi. Suling melirik Dugu Yuyang di belakang dan berkata dengan serius. Bagus. Dugu Yuyang dengan cepat menjawab bahwa dia terluka dan kalah dari penguasa Sa. Ya, Suling mengangguk, menatap penguasa kota pasir dan berkata dengan lemah, menurutku, sebaiknya kau biarkan mereka pergi. Yang satu adalah pemimpin Paviliun Tianji dan yang lainnya adalah orang suci dari Gunung Busu. Sejak awal, aku tidak bermaksud membunuh mereka. Jika mereka tidak bersikeras mencegahku membunuhmu, kurasa aku tidak akan membunuh mereka. Mungkin lebih baik membiarkan mereka pergi sekarang. Lagi pula, aku tidak ingin memprovokasi Paviliun Tianji dan Gunung Busu. Kata penguasa kota pasir dengan suara yang dalam. Dugu Yuyang bergegas pergi dan terbang ke air terjun. Dia tahu bahwa Leng Binghan dan Kaisar Su akan dibawa pergi, jadi Suling tidak perlu khawatir. Setelah melihat Dugu Yuyang pergi dengan matanya sendiri, Suling tidak bisa menahan napas lega dan berkata kepada penguasa kota Saceng, "Terima kasih." Petik 2. Hehe, sepertinya kamu yakin tidak akan mati. Penguasa kota pasir tersenyum. Ya, Suling mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, aku yakin tidak akan mati." Begitu suara itu jatuh, saat berikutnya, Suling langsung terguncang ratusan meter jauhnya dan jatuh dengan keras di pegunungan di kejauhan. Matahari terbenam membunuh segel dewa. Suling baru saja jatuh dan terlempar keluar. Tangan kanan penguasa Saceng langsung mencengkeram kekosongan. Ki misterius yang mengerikan langsung mengembun di telapak tangannya. Tangannya yang besar tiba-tiba memotret pegunungan di kejauhan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, menyilaukan. Cahaya keemasan berubah menjadi cetakan telapak tangan dan menepuk Suling dengan keras. Dampak kekuatan yang tiba-tiba membuat Suling terlempar keluar. Semua ini sama sekali tidak terduga. Suling tidak pernah menyangka bahwa kekuatan penguasa Saceng bisa mencapai level ini, dan kecepatan serangannya sangat cepat. Namun, sebelum Suling bisa bereaksi sepenuhnya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di seluruh langit mengembun menjadi cetakan telapak tangan dan menghantamnya. Pohon surga. Untuk sesaat, cahaya yang dilepaskan oleh tulang gelap pohon surga lebih terang. Cahaya biru membungkus Suling,
seolah-olah suling mengenakan perisai biru. Boom! Cahaya keemasan mengembun menjadi cetakan telapak tangan dan membombardir pegunungan. Pegunungan yang menjulang tinggi itu meledak dalam sekejap, dan seluruh gunung runtuh menjadi puing-puing. Suling tenggelam dalam cahaya keemasan, dan energi mengerikan membombardir tubuh suling. Tulang-tulang gelap pohon surga mekar semakin banyak. Cahaya biru yang kaya, dan potongan-potongan daun jatuh di pohon surga yang gila, dan retakan mulai muncul di perisai cahaya di permukaan tubuh suling. Suling memuntahkan darah dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya terkejut hampir runtuh. Darah merembes dari matanya, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Seperti yang kukatakan, kau bukan lawanku. Mata tuan kota pasir itu suram dan dingin. Dia melihat ke pegunungan yang retak dan tahu bahwa suling tidak mati. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tulang kadal. Pada saat itu, ki misterius di tubuh utama Sacheng meledak, menyatu ke arah bagian belakang dan atas tubuh Tuan Sacheng, dan perlahan-lahan berubah menjadi kadal besar dengan kulit yang indah dan tubuh berwarna-warni, yang membuat orang merasa takut. Kadal besar itu, meludahkan lidahnya, melayang di atas punggung Tuan Kota Pasir. Penguasa Kota Pasir Leng menatap ke kejauhan dan berteriak, "Suling, untuk membunuhmu, aku menggunakan tulang hitam, yang dapat dianggap sebagai pengakuan atas kekuatanmu." Suling tahu bahwa penguasa Kota Pasir itu kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa Kota Pasir itu sudah sekuat ini tanpa menggunakan suangu. Sungguh kuat, Suling terus memuntahkan darah di mulutnya. Dia mengerutkan kening dan tampak sangat tegas. Dia menatap penguasa Kota Pasir di langit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Datanglah berperang, aku tidak akan pernah kalah." Semangat bertarung yang tak terbatas membara dengan liar. Suling telah mengembangkan metode kultivasinya hingga ekstrim. Meskipun sebelumnya dia terluka parah, kekuatan fisiknya telah mencapai ekstrim, tetapi tulangnya baik-baik saja, dan dia masih bisa bertarung. Pada saat ini, Suling melambaikan tangannya dan membuka serta menutupnya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, dia akan meledak dengan energi yang kuat. Suling tampaknya menjelma menjadi bola energi biru, dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Tulang-tulang gelap dari pohon surga melindungi tubuhnya dan mencegahnya terluka. Di tinjunya, ada api hitam pernis. Setiap kali segel tinju jatuh, itu akan memicu energi yang sangat mengerikan. Seekor unicorn hitam pernis mengaum dengan liar, yang membuat orang gemetar. Pertarungan berlanjut hingga sekarang. Suling dan penguasa Sacheng telah bertarung selama lebih dari 100 ronde. Dalam menghadapi serangan Suling yang kuat, penguasa Kota Pasir itu sangat tenang. Kadal berwarna-warni itu terus meludahkan lidahnya. Penguasa Kota Pasir memukul Suling dengan keras dengan tinjunya yang berat. Kadal yang tingginya lebih dari 10 meter itu melambaikan ekornya yang kuat dan menghantam Suling dengan keras. Boom! Suara keras. Ekor kadal yang kuat itu menghantam cahaya biru Suling. Hanya terdengar suara, "Pa," yang tajam. Cahaya biru yang melilit tubuh Suling membelah sebutir biji dalam sekejap, seolah-olah telah terkoyak. Seluruh tubuh Suling dihantam oleh kadal itu, dan dia juga mundur puluhan meter ke belakang, dengan sedikit rasa sakit di dadanya. Suling tahu bahwa jika bukan karena perlindungan tulang hitam pohon surga, aku khawatir dia tidak akan mampu menahan pukulan. Karena tulang hitam penguasa Sacheng sebenarnya adalah kadal gurun, dengan kulit tebal dan kekuatan yang agung. Pukulan ekornya cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan bebatuan. Dalam hal ini, Suling memukul dengan keras dan menahan beberapa pukulan. Bahkan jika kekuatan fisiknya sangat kuat, dia tidak dapat menahannya secara bertahap. "Keponakan Suling Xian, kau pantas mati jika kau bisa mati di bawah tulang misteriusku. Di antara murid-murid generasi baru, kau memang sangat kuat dan menakjubkan, tetapi kau harus mati karena kau sangat menakjubkan. Ayahmu menjungkirbalikkan dunia pada tahun-tahun itu. Sekarang apakah kau ingin mengulangi kesalahan itu?" Penguasa Kota Pasir berkata dengan dingin, "Jika kau tidak bersikeras untuk tetap berada di level yang lebih rendah, tetapi memilih untuk pergi, kau mungkin tidak akan mati sama sekali." Pada titik ini, penguasa Sacheng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia sangat emosional. Dia menatap Suling dan harus mengakui bahwa bakat seni bela diri Suling benar-benar menakjubkan baginya. Sungguh luar biasa untuk dapat melawannya dengan keadaan tertinggi di bumi. Jika Shao King bisa setengah stabil, dewasa dan tenang seperti Suling, penguasa kota Sa tidak akan begitu tidak berdaya. Shao King terlalu terburu-buru,
dan itu pasti akan menjadi tanggung jawab besar di masa depan. Ini juga alasan mengapa Sa Chengzu selalu tidak optimis tentang Shao Wuqing. Bahkan mengatakan bahwa penguasa kota pasir pernah meragukan apakah Shao Wuqing harus mengambil alih beban penguasa kota pasir di masa depan. Hati itu sangat tidak berdaya dan dipenuhi dengan emosi. Mata penguasa Sa Cheng menjadi lebih suram dan dingin. Saat ini, penguasa kota pasir mengerutkan kening dan menatap Su Ling. Hatinya mengerti betapa besar ancaman Su Ling. Dalam perang ini, jika Su Ling tidak diberantas dan dibunuh sepenuhnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan begitu Su Ling tumbuh dewasa di masa depan. Setidaknya, Su Ling akan datang ke Sa Cheng untuk membalas dendam. Pada saat itu, kehidupan akan hancur di Sa Cheng. Setelah memikirkan hal ini, mata penguasa kota pasir menjadi lebih menyedihkan dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, setelah membunuhmu, aku akan secara pribadi pergi ke wilayah dewa yang terbengkalai dan menebus kesalahan pada ayahmu." Pada saat berikutnya, sosok utama kota pasir itu meledak dan berubah menjadi ilusi. Kecepatannya tiba-tiba melonjak hingga ekstrim, dan kekuatannya sendiri juga berkembang ke puncak. Kadal besar di belakang dan di atas tubuhnya, pupilnya juga langsung menyusut menjadi seukuran kacang. Matanya menatap Su Ling dengan tajam, seolah-olah dia akan melahap Su Ling. Raungan, mulut kadal itu terbuka dengan darah dan meraung dengan marah. Segera setelah itu, saya melihat tangan besar penguasa kota pasir menamparkan, dan ruang itu langsung hancur dan berubah bentuk, menunjukkan bentuk yang tidak rata seperti terkoyak. Kadal besar itu membuka mulutnya dan menghirup udara dingin, yang tertahan di mulutnya. Api gurun, terbakar, penguasa kota Sa Cheng berteriak dingin, dengan tatapan bermartabat. Saat berikutnya, kadal raksasa itu memuntahkan udara yang baru saja ditelannya di mulutnya. Namun, udara yang dimuntahkan kadal itu kali ini bukan lagi udara, melainkan api. Panasnya seperti magma. Saat dimuntahkan, ia akan membakar dan merusak ruang. Api yang sangat panas itu melesat langsung ke arah Su Ling. Tubuh Su Ling hampir mencapai batasnya. Ia tahu bahwa ia pasti tidak akan mampu mengalahkan penguasa kota pasir dalam perang ini. Ia harus segera keluar dari situasi ini. Bagaimanapun, sekarang tujuannya telah tercapai. Dugu Yuyang, Leng Binghan, dan Kaisar Su telah dibawa pergi dengan selamat. Dalam hal ini, Su Ling sama sekali tidak khawatir. Pertarungan terus berlanjut hingga sekarang, hanya karena Su Ling masih memiliki secercah harapan dan dapat membunuh penguasa kota Sa secara paksa. Namun yang mengejutkan Su Ling, penguasa kota pasir itu memang tidak sebanding dengan penguasa kota Russell di kota Luodao. Kekuatan penguasa kota pasir setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada penguasa Russell. Mengandalkan persepsinya yang kuat, Su Ling dapat dengan jelas merasakan kekuatan prajurit itu. Penguasa kota pasir jauh lebih kuat daripada penguasa kota biasa. Hehe, sudah waktunya untuk keluar dan pergi. Bagaimanapun, belum terlambat bagi seorang pria terhormat untuk membalas dendam dalam 10 tahun. Terlebih lagi, aku dapat membalas dendam dalam waktu kurang dari 10 tahun. Setelah memasuki gerbang neraka, selama aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menaikkan wilayahku ke tingkat tertinggi, aku dapat datang kepadanya untuk membalas dendam. Su Ling tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Saat ini, Su Ling melihat api yang menyapu ke arahnya, tetapi senyumnya lebih makmur. Dia sama sekali tidak peduli dengan api yang keluar dari mulut kadal itu. Kamu masih bisa begitu tenang menghadapi bencana besar. Kelihatannya keponakan Su Lingxian benar-benar percaya diri. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Penguasa kota pasir menyipitkan matanya. Api gurun adalah metode harta karun atribut api. Kekuatannya tidak kalah dari segel dewa pembunuh matahari terbenam, dan bahkan sedikit lebih kuat. Karena untuk menggunakan api gurun, penguasa kota pasir perlu menggunakan tulang gelapnya sendiri dan bekerja sama dengan kadal api untuk berhasil. Kamu tahu, kadal api berevolusi dari tulang hewan di tubuh utama Sa Cheng, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan jika Su Ling memiliki perlindungan dari pohon surga, penguasa Sa Cheng yakin bahwa itu pasti akan melukai Su Ling di bawah pukulan ini. Tapi Su Ling, dia terlalu tenang dan tidak normal. Menghadapi api yang cukup panas untuk membakar dan merusak ruang, Su Ling tersenyum sedikit lagi dan berkata dengan samar, "Tuan Sa Cheng, aku baru ingat bahwa gerbang neraka akan terbuka beberapa hari ini. Pada saat itu, aku akan pergi ke neraka, jadi aku tidak akan terus bermain dengan Tuan Sa Cheng." Setelah mengatakan ini,
Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara yang kental, metode bijak, metode peri bulan bintang. Setelah Suling melakukan metode peri bulan bintang, di kaki Suling, waktu menyapu bintang-bintang, diikuti oleh Suling. Suling tampaknya terhubung dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan seluruh tubuhnya menghilang ke dalam pandangan penguasa kota pasir. Penguasa Sacheng melihat semua ini dengan matanya sendiri. Meskipun wilayahnya sangat tinggi dan jauh lebih kuat dari Suling, bahkan kekuatannya menghancurkan Suling. Tetapi bahkan ketika dia jauh lebih kuat dari Suling, Suling langsung melarikan diri, dan penguasa kota pasir tidak menyadarinya. Saat penguasa Sacheng bereaksi pada saat berikutnya, sosok Suling benar-benar menghilang. Penguasa kota pasir tampak tercengang dan menatap pemandangan di depannya. Suling benar-benar menghilang begitu saja. Matanya sangat sedih. Seluruh orang itu sangat marah dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia begitu marah sehingga dia bahkan mengatakan ingin memuntahkan darah. Tatapannya menjadi lebih dingin dan dengan marah berteriak, "Bajingan kecil sialan, itu keji. Bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu." Setelah melarikan diri dari hutan gunung, Suling segera pergi. Untungnya, dia telah berlatih metode tubuh bijak. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri di bawah pengawasan penguasa kota pasir. Wilayahku baru saja menerobos, dan kekuatanku belum stabil. Sekarang tubuhku masih terluka. Aku harus segera menemukan tempat untuk menyembuhkan diri. Suling berlari kencang melintasi langit dengan kecepatan yang sangat tinggi. Menurut pemikiran normal, Suling mungkin harus meninggalkan kota pasir dan melarikan diri ke tempat yang sejauh mungkin dari pemilik kota pasir. Namun, Suling justru pergi ke arah yang berlawanan dan bergegas ke kota pasir. Dia perlu mengobati lukanya dan membeli obat harta karun untuk menyehatkan tubuhnya. Ini adalah hal terpenting baginya saat ini. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Bahkan jika penguasa kota pasir itu pintar, aku khawatir dia tidak dapat mengharapkan aku akan kembali ke kota pasir untuk menyembuhkan diri. Mata Suling membara, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menguraikan beberapa senyum menghina di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah kembali ke Sacheng dalam situasi saat ini, karena ada lebih banyak kekuatan di luar dan masih mengejar Suling. Mungkin lingkungan luar lebih berbahaya daripada kota pasir. Memikirkan hal ini, Suling lebih bertekad untuk kembali ke Sacheng. Larut malam, Suling memanfaatkan malam dan berbalik sepanjang jalan. Tidak peduli seberapa pintar penguasa Sacheng, dia pasti tidak menyangka Suling akan kembali di tengah jalan. Saat ini, di malam yang redup, Suling kembali ke Sacheng. Sebelumnya, Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton ingin membunuhku. Mengapa aku tidak pergi ke sekte mereka untuk jalan-jalan? Tepat pada waktunya, aku mampir untuk melihat apakah mereka memiliki obat harta karun. Tepat pada waktunya, aku terluka. Jika aku bisa memenangkan obat harta karun, aku akan menghemat tenaga untuk membeli obat harta karun. Ketika dia tiba di tepi tembok kota Sacheng, Suling tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan melompat dengan mudah. Dia memanjat tembok dan langsung memasuki Sacheng. Saat itu sudah larut malam. Meskipun lampu di jalan utama Sacheng masih menyala, namun tidak begitu terang. Suling berjalan cepat menyeberangi jalan utama. Lagi pula, ada banyak orang di jalan utama. Suling khawatir keberadaannya akan terbongkar. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya sekarang. Demi memenggal kepala Suling, kedua orang suci timur, orang suci Tianjian dan orang suci percikan, tak ragu memberikan hadiah 2 ramuan suci dan 2 dharma tertinggi. Hadiah sebesar itu sudah cukup untuk membuat semakin banyak seniman bela diri bergabung dengan tim pemburu Suling. Begitu pula dengan Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton, yang merupakan kekuatan kecil seperti mereka. Jika bisa mendapatkan 2 ramuan suci dan 2 dharma tertinggi, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan sekte. Cahaya bulan yang redup menyinari bumi. Malam yang gelap, dengan latar belakang cahaya bulan, lebih lembut dan indah. Suling menjaga kewaspadaan tingkat tinggi dan tidak mudah terganggu. Dia berjalan dengan hati-hati di gang-gang Sacheng. Sebelumnya, Suling mengejutkan seseorang yang berpatroli di kota pasir pada malam hari, menjebaknya di sebuah ruangan sempit, memaksanya untuk mencari tahu lokasi spesifik Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton, menanggalkan pakaiannya dan menggantinya padanya. Suling bukanlah orang bodoh. Pakaian yang biasa dikenakannya compang camping karena pertempuran.
Jika dia tidak mengganti pakaiannya, aku khawatir jejak Su Ling akan ditemukan besok. Su Ling adalah seorang pria selama 2 generasi. Dalam kehidupan ini, dia hidup dengan sangat hati-hati, pandai menemukan detail dan memperhatikan detail pada saat yang sama. Saat ini, mengenakan pakaian patroli, Su Ling datang dengan angkuh ke kuil Dewa Kota Sasheng yang sangat terpencil. Kuil Dewa Kota itu bobrok, laba-laba memanjat jaring laba-laba seperti malam, balok-balok yang rusak berdebu, dan apa yang disebut patung iblis abadi kuno didorong ke tanah, dan retak membuka beberapa retakan yang jelas. Jika Anda mengamati dengan saksama, Anda juga dapat menemukan bahwa seseorang mengencingi patung iblis abadi itu. Begitu dia masuk ke sini, Su Ling mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa ini akan menjadi markas besar Sekte Angin Suci." Naga bermata satu kembali ke Sekte Angin Suci dari hutan dan membunuh Su Ling. Itu diserahkan kepada penguasa kota pasir dari rumah penguasa kota. Su Ling hampir pasti akan mati. Oleh karena itu, naga bermata satu itu tidak khawatir Su Ling bisa meninggalkan hutan gunung hidup-hidup. Bagaimanapun, kekuatan penguasa Sacheng, melihat seluruh Sacheng, termasuk yang terkuat. Bahkan pemimpin Sekte Angin Suci mungkin bukan musuh penguasa Sa. Saudaraku, Su Ling pasti sudah mati. Naga bermata satu itu setengah berlutut di tanah, tampak sangat bermartabat, menatap pria berjubah berdarah yang duduk tinggi saat ini, dan berkata dengan suara yang dalam. "Haha, belum tentu." Suara pria berjubah darah itu serak dan berat. Beberapa warna ganas muncul di matanya yang dalam. Matanya merah darah dan dingin seperti es. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Su Ling, mungkin tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, dia adalah keturunan pria itu. Seluruh level bawah, semua petarung paling kuat, seharusnya tidak melupakan apa yang terjadi tahun itu." Ya, makhluk itu saat itu. Suara naga bermata satu itu menjadi semakin berat dan marah. Dia tanpa sadar menutupi mata buta yang ditusuk. Suaranya bahkan lebih ganas. Dia berkata dengan dingin, "Jika bukan karena dia, mataku tidak akan buta sama sekali." Ya, pria berjubah darah itu mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Kemarahan orang yang tidak kompeten tidak ada artinya. Su Ling adalah keturunan pria itu. Jika aku tidak bisa membunuh Su Ling sendiri, aku sangat membenci." Mendengarkan apa yang dikatakan pria berjubah darah itu, naga bermata satu itu mengepalkan tinjunya dengan keras, dan satu-satunya matanya penuh dengan warna ganas. "Kakak, kau benar. Sayangnya, kita tidak punya kesempatan. Lawan Su Ling adalah penguasa kota pasir. Dengan kekuatan penguasa kota pasir, Su Ling tidak mungkin bisa hidup." Naga bermata satu itu juga menyimpan kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Ia berharap bisa membunuh Su Ling dan menghapus rasa malunya. Namun, setelah kebencian itu, naga bermata satu itu kecewa, karena ia tahu bahwa Su Ling sudah menjadi mayat. Bagaimanapun, Su Ling tidak bisa memenangkan pertempuran melawan penguasa kota pasir. Tidak harus. Pria berjubah darah itu menggelengkan kepalanya dan segera berdiri. Ia tiba-tiba mengulurkan lengan kanannya. Pada saat ini, ia dapat melihat dengan jelas bahwa lengan pria berjubah darah itu setipis kayu bakar, yang tidak cocok dengan tubuhnya, seolah-olah lengannya telah kehilangan waktu dan menua lebih awal. Pada masa itu, jika bukan karena orang itu, lenganku tidak akan kehilangan vitalitasnya. Sekarang, semua lenganku telah hancur. Aku bersumpah untuk membalaskan dendam atas tangan yang patah ini. Pria berjubah darah itu berkata dengan suara serak. "Tapi saudara, kita, Su Ling, sudah mati." Naga bermata satu itu menatap pria berjubah darah itu dan berkata dengan sangat serius. Pada saat ini, naga bermata satu itu menatap pria berjubah darah itu tanpa mengalihkan pandangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membunuh yang dipancarkan oleh tubuh manusia berjubah darah itu menjadi semakin kuat. Momentum yang kuat dan mendominasi itu menghancurkan segalanya di sekitarnya. Atmosfer menjadi semakin tertekan, dan ruang mulai terdistorsi. "Hehe, dia belum mati." Pria berjubah darah itu tersenyum beberapa kali, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan beberapa warna dingin di bagian bawah matanya. "Hah!" Mendengar ucapan itu, naga bermata satu itu tertegun dan tampak linglung. Ia terkejut menatap pria berjubah darah itu dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana mungkin Su Ling tidak mati?" "Bagaimana kau tahu?" "Karena dia sudah datang." Pria berjubah darah itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan dingin. "Apa?" Terkejut,
Naga bermata satu itu menatap pria berjubah darah itu dan berkata dengan heran, di mana dia? Su Ling tidak mati. Berita ini, bagi naga bermata satu, sungguh tak terbayangkan. Bagaimanapun, pria yang membunuh Su Ling adalah penguasa Sacheng. Penguasa Sacheng adalah seniman bela diri dari 9 puncak tertinggi dan seniman bela diri paling kuat di alam ini. Bukankah penguasa Sacheng benar-benar membunuh Su Ling? Naga bermata satu itu mengerutkan kening dan gemetar. Atas pertanyaan dan keterkejutan naga bermata satu itu, pria berjubah darah itu sama sekali mengabaikannya. Dia hanya berdiri di tempat dan matanya yang dingin berubah menjadi tajam. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap sudut gelap tidak jauh dari sana, dan berkata dengan dingin, "Kenapa? Setelah datang begitu lama, apakah kamu tidak mau muncul? Atau apakah kamu akan tinggal di sana sepanjang waktu?" Setelah memasuki kuil Dewa Kota, Su Ling menemukan jalan rahasia, menyeberangi jalan rahasia, dan dia tiba di pinggiran geng kamikaze. Su Ling menekan sikapnya yang mengesankan dan memasuki paviliun rahasia. Dia telah berhibernasi dalam kegelapan, bersembunyi dari cahaya redup. Su Ling mempraktikkan metode napas kura-kura yang kuat, yang dapat sepenuhnya menekan momentumnya dan tidak ditemukan oleh orang lain. Tapi, yang mengejutkan Su Ling, pria berjubah berdarah itu menemukannya. Terlebih lagi, tampaknya pria berjubah berdarah itu tampaknya penuh dengan kebencian padanya. Mendengar pria berjubah berdarah memanggilnya, Su Ling ragu-ragu, tetapi tetap memilih untuk menonjol. Dia selalu memiliki senyum menghina di wajahnya. Jika sebelumnya, tentu saja, dia tidak berani memasuki sekte angin suci, dia juga tidak berani datang ke sini untuk memprovokasi. Bagaimanapun, bahkan wakil pemimpin naga bermata satu memiliki kekuatan hegemonik tertinggi. Tapi sekarang berbeda, alam Su Ling adalah yang tertinggi. Meskipun wilayahnya tidak sebaik pihak lain, Su Ling yakin bahwa jika dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak akan kalah dari naga bermata satu. Adapun pria berjubah darah, harus kukatakan, dia memang variabel. Su Ling menyipitkan matanya sedikit, keluar dan mendatangi naga bermata satu dan pria berjubah darah. "Aku tidak menyangka kalian akan menemukanku segera setelah aku masuk." Su Ling tersenyum, menatap pria berjubah darah dan berkata, "Ada bau yang menjijikkan pada dirimu." Hah, mendengar ini, mata pria berjubah darah itu tiba-tiba menjadi dingin dan menatap Su Ling. Jika dia tidak khawatir, dia akan langsung menekan Su Ling. Saat ini, pria berjubah darah itu memaksa dirinya untuk menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu juga memiliki bau yang membuatku merasa sangat menjijikkan. Seni bela diri klan darah juga akan datang ke Sacheng." Su Ling menatap pria berjubah darah itu. Sebenarnya, sejak pertama kali Su Ling masuk ke sini, dia sudah merasakan deja vu tentang pria berjubah darah itu. Untuk sesaat, Su Ling bereaksi. Pria berjubah darah itu sepertinya adalah orang dari keluarga darah yang sama. Hanya orang-orang dari keluarga darah yang sama yang dapat mengeluarkan bau darah yang kuat, dan Su Ling terlalu akrab dengan bau darah yang kuat itu, karena baunya benar-benar terlalu bau. Selain itu, pada tahun-tahun itu, Su Ling dan Su Xiaomei tidak akan berpisah sama sekali jika bukan karena pria berjubah darah itu. Setelah itu, banyak hal terjadi, termasuk Tang Qingshan, pemimpin paviliun Lansi dan yang lainnya, yang memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan orang-orang berjubah darah. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling tidak menyukai seni bela diri dari keluarga darah yang sama dari lubuk hatinya. Menurutnya, seni bela diri dari keluarga darah yang sama ini berkultivasi dengan cara yang paling tercela dan meningkatkan alam mereka dengan menelan esensi darah dari seni bela diri lainnya. Latihan tercela ini hampir merupakan hukuman bagi semua orang. Pria berjubah darah itu muncul di Sacheng secara tidak dapat dijelaskan, yang agak aneh. Meskipun dikatakan bahwa keluarga darah adalah keluarga besar di tingkat bawah, ini adalah domain Li. Menurut deskripsi Leng Binghan, keluarga darah tidak berada di domain Li. Karena Liu dekat dengan neraka, itu tidak cocok untuk kelangsungan hidup keluarga darah. Hehe, aku tidak menyangka bahwa prajurit yang meninggalkan domain dewa benar-benar telah menghubungi klan darah. Pria berjubah darah itu mencibir dan menatap Su Ling, terkejut. "Sepertinya kamu tidak tahu bahwa putra darah di penjara di domain dewa yang ditinggalkan." Su Ling berkata dengan acuh tak acuh. Hah, pria berjubah darah itu tercengang. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Su Ling dengan heran dan bertanya, "Tidak mungkin.
Putra Iblis Darah adalah kebanggaan surga yang sebenarnya dan orang terkuat yang dapat menyerang pemuda tertinggi di masa depan. Dia termasuk generasi yang tak terkalahkan di tingkat bawah. Bagaimana dia bisa terperangkap di wilayah terlantar dewa? Konyol, sangat konyol. Suling, bahkan jika kamu mengada-ada, setidaknya kamu harus memikirkannya. Dia dipenjara oleh ayahku dan leluhur es. Kurasa kamu seharusnya tidak asing dengan kedua orang ini. Suling berkata dengan lemah. Pedang suci Suli, leluhur es wilayah es. Pria berjubah darah itu mengerutkan kening dan tampak sangat bermartabat. Dia telah mengetahui bahwa pedang suci Suli bersembunyi di wilayah terlantar dewa, tetapi dia tidak menyangka bahwa putra suci iblis darah benar-benar akan datang ke wilayah terlantar dewa dan bersaing dengan pedang suci Suli. Dia juga dipenjara di wilayah terlantar dewa oleh pedang suci Suli dan leluhur es wilayah es bersama-sama. Bukankah itu berarti, keluarga darah, tidak ada putra sekarang? Tahukah Anda, untuk menyambut kedatangan dunia yang tak terhitung jumlahnya, keluarga darah menghancurkan semua sumber daya kultivasi dalam keluarga pada tubuh putra iblis darah. Putra suci iblis darah telah memenuhi kepercayaan keluarga darah, dan kultivasi wilayahnya telah mencapai 9 puncak surga, yang hampir menjadi penguasa bakat muda. Bahkan Leng Binghan dan Du Guyu yang mungkin tidak dapat mengalahkan putra suci iblis darah. Namun, dalam kasus ini, putra suci iblis darah dipenjara di wilayah dewa yang ditinggalkan, yang tidak diragukan lagi merupakan pukulan telak bagi keluarga darah. Brengsek, menyebalkan, benar-benar menyebalkan. Sepertinya ayah dan anakmu tidak bisa akur dengan keluarga saudara kita. Mata pria berjubah darah itu sangat sedih. Dia menatap Suling dengan tajam, lalu menatap naga bermata satu di sampingnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, kakak kedua, jika kamu tidak melakukannya, bunuh Suling dengan cepat dan potong kepalanya dari lehernya. Ya, kakak, mata naga bermata satu itu tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa pria berjubah darah itu adalah seorang pejuang dari keluarga sedarah, tetapi bagaimana dengan itu? Selama kekuatannya cukup kuat, kamu dapat mendominasi dan merebut kaisar. Orang-orang berjubah darah sangat kuat, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada naga bermata satu. Bagi naga bermata satu, pria berjubah darah dapat menuntunnya untuk menjadi lebih kuat. Pada saat itu, naga bermata satu itu menatap Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kau benar-benar punya jalan ke surga. Jika kau tidak pergi, tidak ada pintu ke neraka. Kau menerobos masuk. Aku khawatir kau akan dipenggal olehku jika kau bukan penguasa kota Sa di pegunungan dan hutan. Aku tidak menyangka kau akan hidup sampai sekarang. Suling tidak bisa menahan tawa mendengar apa yang dikatakan naga bermata satu itu. Saat berikutnya, Suling tampak dingin dan berkata dengan nada menghina, aku tidak hidup untuk saat ini, tetapi hidup untuk saat ini. Adapun, mengapa aku ingin kembali ke Sacheng mungkin karena aku ingin membasmi seluruh sekte angin suci. Haha, terserah padamu untuk membasmi seluruh sekte angin suci. Konyol, konyol, kau hanya tikus tanah, semut, dan tikus di wilayah Tianwu. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Naga bermata satu itu tidak bisa menahan tawa. Namun, sebelum naga bermata satu itu berbicara, senyum di wajah naga bermata satu itu tiba-tiba berhenti, dan ekspresi di wajahnya bahkan lebih kaku. Naga bermata satu itu menatap Suling dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu, sampah. Naga bermata satu itu memuntahkan darah dari mulutnya. Sambil memuntahkan darah, dia berkata dengan suara tumpul. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap kosong ke arah pedang panjang yang menusuk jantungnya. Garis-garis yang terukir di badan pedang itu memancarkan cahaya, beberapa menyilaukan. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat di hatinya, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan kalah dari Suling. Sialan, matanya sedih dan tidak mau. Namun pada saat ini, Suling tiba-tiba mencabut pedang Tian Huang, dengan pandangan meremehkan di dasar matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, selalu ada beberapa orang yang merasa benar sendiri yang suka meremehkan siapapun, tetapi tidak tahu. Para sarjana harus saling mengagumi pada hari ketiga. Aku sudah lama tidak berada di Tianwu, tetapi pada hari-hari awal bumi tertinggi. Pedang Tian Huang dicabut, dan darah menyembur keluar dari jantung naga bermata satu itu. Naga bermata satu itu terus menyemburkan darah dari mulutnya, dan seluruh orang itu langsung jatuh ke tanah. Hehe, memang ada beberapa cara. Dia layak menjadi keturunan pedang suci Suli.
Pria berjubah darah itu tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah, tetapi kamu bisa membunuhnya, tetapi kamu tidak boleh membunuhku. Pada saat berikutnya, telapak tangan pria berjubah darah itu bergetar hebat. Untuk waktu yang singkat, darah dari naga bermata satu itu berkumpul dengan panik ke dalam tubuh manusia berjubah darah itu. Gululu, beberapa kali, seperti air minum, semua darah merah kental diserap ke dalam tubuh oleh orang-orang berjubah darah. Pria berjubah darah itu tampak nakal dan memiliki ekspresi yang menyenangkan. Dia menyerap esensi darah dari seorang prajurit puncak 9 surgawi tertinggi. Kekuatannya berlipat ganda dan secara alami sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itu, matanya bersinar dengan tajam, menatap Su Ling, dan berkata dengan dingin, bagaimana kalau kau menyerah padaku dan berlutut untuk mengakui kekalahan, atau aku akan mematahkan lehermu dan membiarkanmu berlutut di tanah untuk mengakui kekalahan. Su Ling telah lama berseteru dengan klan darah. Melihat pria berjubah darah di depannya, jika sebelumnya, Su Ling memang kalah, tetapi sekarang, Su Ling yakin bahwa dia tidak akan mudah dikalahkan oleh pria berjubah darah itu. Bagaimanapun, Su Ling memiliki banyak dharma yang berharga dan mencapai tahap awal tanah tertinggi. Meskipun wilayahnya tidak sebagus pria berjubah darah, sarana komprehensifnya mungkin tidak kalah dari pria berjubah darah. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak bisa menahan tawa beberapa kali, menyipitkan matanya, dan menatap pria berjubah darah itu dengan wajah bangga. Suara dingin bertanya, ada banyak orang yang ingin mematahkan leherku, tetapi sangat disayangkan mereka semua gagal, dan harga yang mereka bayar adalah masuk neraka. Oh, benarkah? Pria berjubah darah itu mengerutkan kening. Saat berikutnya, tubuh pria berjubah darah itu meledak, secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dalam garis pandang Su Ling. Tidak diragukan lagi, setelah menyerap semua saripati darah naga bermata satu, kekuatan pria berjubah darah itu pasti berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat ini, pria berjubah darah itu menggunakan kekuatannya dan datang ke Su Ling dalam sekejap seperti pita. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Jika sebelumnya, Su Ling tidak akan memperhatikan gerakan pria berjubah darah itu. Tetapi sekarang, setelah hancur dan kemudian berdiri, alam Su Ling melambung, dan persepsinya meningkat. Secara alami, dia memperhatikan tindakan pria berjubah darah itu dalam sekejap. Respons sadar Su Ling sangat cepat. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan memegang lengannya yang kuat dan kuat di depan dadanya. Tindakan ini sepenuhnya diselesaikan oleh Su Ling secara tidak sadar. Saat berikutnya, aku mendengar ledakan keras, dan kemudian aku melihat dengan jelas bahwa tinju berat pria berjubah darah itu mengenai lengan Su Ling. Untungnya, Su Ling telah berjaga-jaga dan meletakkan lengannya di depan dadanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, tinju berat pria berjubah darah itu tidak mengenai dada Su Ling, tetapi hanya di lengan Su Ling. Dengan suara keras, sosok Su Ling terdorong mundur. Di bawah hantaman pria berjubah berdarah itu, kekuatan pukulan yang mengerikan mengalir deras ke tubuh Su Ling dan membuat Su Ling terdorong mundur. Su Ling terdorong mundur sekitar 30 meter, dan punggungnya dekat dengan dinding batu berwarna biru besi, dingin, dan dingin. Dengan suara keras, pak punggung Su Ling menghantam dinding batu, yang langsung meretakkan dinding batu, menenggelamkan lubang besar, dan retak di sekitar lubang besar itu, memperlihatkan pola jaring laba-laba, yang sangat menakutkan. Namun untungnya, Su Ling memiliki cukup kekuatan fisik untuk bertahan bahkan jika tubuhnya menghantam dinding batu yang keras saat ini. Jika sebelumnya, hanya ada 3 tingkatan alam Tianwu, aku khawatir Su Ling akan langsung terbunuh oleh serangan tadi. Aku masih sedikit tidak terbiasa dengan mendapatkan kembali kekuatan alam tertinggi. Bertarung dengan penguasa Sacheng baru saja membuatku berlari masuk. Sayangnya, kekuatan penguasa Sacheng benar-benar terlalu kuat. Aku hanya bisa melarikan diri, kalau tidak aku mungkin akan dibunuh olehnya. Tetapi sekarang, meskipun alam pemimpin Sekte Angin Suci hampir sama dengan penguasa Sacheng, mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Kekuatan tempur gabungan masih jauh dari cukup. Tubuh Su Ling tiba-tiba terguncang, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Batu keras yang dekat dengan punggungnya runtuh dan retak lagi. Su Ling tahu bahwa kekuatan pria berjubah darah di depannya tidak layak disebut dibandingkan dengan kekuatan penguasa Sacheng. Ketika bertarung melawan penguasa Sacheng, Su Ling hampir hancur dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi sekarang, bahkan jika dia dipukul oleh pria berjubah darah, Su Ling juga dapat menunjukkan ketenangannya.
Inilah celahnya. Hehe, kamu juga ahli bela diri dari 9 puncak tertinggi. Tampaknya ada perbedaan besar antara kamu dan Tuan Kota Pasir. Su Ling meninggalkan batu itu dan tidak bisa menahan senyum dingin di sudut mulutnya. Matanya dingin, menatap pria berjubah darah itu, dan berkata, pukulan tadi seharusnya menggunakan semua kekuatanmu. Pada titik ini, senyum Su Ling tiba-tiba menjadi lebih makmur, penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Aku belum menggunakan metode rahasia. Pria berjubah darah itu masih sangat bangga, sangat arogan menatap Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, keluarga darahku memiliki metode sage yang sebenarnya. Mudah untuk menghancurkanmu. Pada saat ini, pria berjubah darah itu menatap mata Su Ling dan secara bertahap menjadi lebih suram dan dingin, penuh dengan makna. Yang ganas, pria berjubah darah itu menatap Su Ling dengan marah. Pada saat itu, lapisan kabut darah keluar dari tubuh pria berjubah darah itu, melilit pria berjubah darah itu seperti rantai merah darah. Su Ling menatap pria berjubah darah itu dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, seni bela diri dari klan darah semuanya meningkatkan prestasi mereka dengan melahap esensi darah dari seni bela diri lainnya. Di depannya, sebagai pemimpin sekte angin suci, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak esensi darah dari seni bela diri yang telah diserap. Gas darahnya sangat kuat dan mendominasi. Selain itu, seni bela diri dari klan darah semuanya mempraktikkan metode pengorbanan darah. Begitu mereka didorong hingga batasnya, mereka akan menggunakan hukum pengorbanan darah. Sebelumnya, Su Ling sudah lama bersinggungan dengan keluarga berdarah. Dia tahu bahwa seni bela diri keluarga berdarah telah mempraktikkan metode pengorbanan darah. Selama mereka mempraktikkan metode pengorbanan darah, mereka dapat membakar esensi darah mereka sendiri dan secara paksa meningkatkan kultivasi alam mereka, sehingga dapat mengerahkan kekuatan mereka yang jauh lebih kuat dari biasanya dan mencapai batas mereka sendiri. Justru karena dia memahami cara bertarung klan berdarah, Su Ling tidak berani mendekati pria berjubah darah saat ini, karena dia tidak yakin apakah pria berjubah darah itu menggunakan metode pengorbanan darah. Namun, saat ini, hanya dari tindakan pria berjubah darah itu benar-benar mempraktikkan metode pengorbanan darah. Ho, kabut darah merah darah melilit tubuh pria berjubah darah itu. Bau darah yang kuat membuat Su Ling merasa mual. Selain itu, kabut darah, seperti rantai, melayang di udara. Pada saat berikutnya, kabut darah yang kuat itu meledak ke tubuh pria berjubah darah dengan gila-gilaan. Saat itu, tubuh pria berjubah darah itu membesar, seperti minum darah. Momentum seluruh tubuh pria itu berbeda, dan seluruh tubuh menyebarkan bau darah yang kuat, yang sama mengerikannya dengan hantu darah yang baru saja keluar dari neraka jurang. Secara khusus, jubah merah pada pria berjubah darah itu masih meneteskan darah saat ini. Ketika dia melangkah ke arah Su Ling, dia dapat melihat darah mengalir keluar. Sialan, orang ini, berapa banyak esensi darah seniman bela diri yang telah dia serap sebelumnya. Saat ini, esensi darah di sekitar tubuhnya begitu murni, dan kekuatannya pasti telah melonjak beberapa kali lipat. Jika ada perbedaan besar antara dia dan kekuatan utama di Sacheng sebelumnya, mereka hampir sama sekarang. Wajah Su Ling tercengang. Seluruh orang itu sangat terkejut dan merasa sangat tidak percaya. Dia menatap pria berjubah darah yang meneteskan darah. Ada rasa takut di dasar matanya. Dia terkejut dalam hatinya dan berkata dengan heran, kekuatan yang mengerikan seperti itu akan berkumpul di tubuh seorang prajurit klan darah biasa. Seberapa kuatkah putra suci iblis darah yang ditekan oleh ayahnya dan leluhur esnya? Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Su Ling tidak akan mempercayainya. Prajurit klan darah itu menyesal menjadi begitu kuat ketika dia menggunakan metode pengorbanan darah. Sekarang, jika aku ingin membunuhmu, aku baru saja membacanya. Apakah ada hal lain yang perlu kau jelaskan? Pria berjubah darah itu terbungkus kabut darah merah darah, dan matanya penuh dengan darah merah tua. Dia menatap Su Ling dengan dingin, seperti melihat semut dan tikus tanah. Dia bisa mencubit dan membunuh sesuka hati dan bertanya, "Aku penasaran, dengan kekuatanmu, tingkat apa itu dalam golongan darah?" Su Ling mengerutkan kening. Masalah ini adalah yang paling ia khawatirkan, karena ini terkait dengan kontradiksi antara dirinya dan keluarga. Sedarahnya, bagaimanapun, putra iblis darah itu terperangkap di wilayah dewa yang terabaikan oleh ayahnya dan leluhur es. Jika tidak ada kecelakaan, putra iblis darah itu pasti sudah berubah menjadi genangan darah sekarang.
Dengan kata lain, ada perseteruan darah yang dalam antara keluarga sedarah dan Suling. Hehe, aku adalah pelayannya sebelum putra suci iblis darah menjadi putra suci. Kemudian, setelah dia menjadi putra suci, aku tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikutinya. Aku hanya meninggalkan keluarga sedarah dan datang ke kota pasir untuk mengasah, menunggu pintu neraka terbuka, dan kemudian mendapatkan kesempatan pintu neraka. Pria berjubah darah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Suaranya dalam dan tebal, dia menatap Suling dengan dingin dan berkata, orang suci iblis darah dikalahkan oleh orang suci pedang Suli, dan sekarang dia terperangkap di wilayah dewa yang terabaikan. Jika bukan karena wilayah dewa yang terabaikan, orang suci iblis darah tidak akan pernah dikalahkan oleh Suling. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, pria berjubah darah itu menggertakkan giginya, seolah-olah dia membenci kenyataan bahwa putra iblis darah itu terperangkap di wilayah Tuhan yang terlantar. Bagaimanapun, putra iblis darah itu adalah mantan tuannya. Suling mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan pria berjubah darah itu. Setelah mendengarkan, Suling merasa dingin dan dingin di hatinya. Itu hanya pelayan yang tersingkir. Suling tampak berwibawa dan terkejut, tetapi pada saat yang sama, Suling lebih bersemangat, karena itu adalah keyakinan yang kuat bahwa dia harus segera meningkatkan wilayahnya. Suling tahu bahwa jika dia tidak meningkatkan wilayahnya dengan cepat, dia akan benar-benar mati jika dia menyentuh keluarga darah di masa depan. Suling, jangan berkhayal. Kamu hanyalah tikus dan semut dari wilayah dewa yang terlantar. Kamu tidak pantas mendapatkan kecemburuan dari keluarga darahmu. Tidak perlu dikatakan, kamu akan segera mati. Pria berjubah darah itu keluar dari kabut darah, yang suram dan mengerikan, mengandung kekuatan mendominasi dan tak terkalahkan. Dia berguling ke arah Suling dalam waktu singkat. Mati, teriak pria berjubah darah itu. Kabut darah yang membubung di seluruh langit, seperti gelombang yang mengamuk, langsung menuju ke arah Suling. Pada saat ini, mata pria berjubah darah itu sedih, yang hampir merupakan pukulan terkuatnya. Kekuatan hegemoni Suling memang di luar imajinasinya. Oleh karena itu, hanya dengan menggunakan metode pengorbanan darah, pertempuran dapat berakhir secepat mungkin. Namun, tepat pada saat itu, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba keluar dari tubuh Suling. Di bawah tatapan pria berjubah darah, Suling memegang token emas di tangannya. Pada token tersebut, garis-garis padat terukir. Selain itu, cahaya yang menyilaukan mengembun di sekitar token emas, yang sangat luar biasa. Ketika Suling melemparkan token emas ke pria berjubah darah, ekspresi di wajah pria berjubah darah itu menegang untuk sementara waktu. Karena, dengan dampak token emas, sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Token emas, yang dibungkus dengan kekuatan tak terbatas, datang langsung ke pria berjubah darah. Adapun kabut darah yang dihancurkan oleh pria berjubah darah, itu tiba-tiba hancur di bawah dampak token emas. Pria berjubah darah menatap token emas, dan bahkan lupa untuk menghindarinya. Kemudian, dengarkan saja, puff token emas langsung menembus dada pria berjubah darah dan menghancurkan hati pria berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu langsung terbunuh. Seluruh tubuhnya seperti kayu bakar yang layu. Dia perlahan-lahan layu dan kehilangan vitalitasnya. Wajah Suling tampak berwibawa. Dia melangkah maju dengan cepat, mengambil kembali token emas itu secara langsung, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam lautan ki miliknya sendiri. Sebelum itu, Kaisar Suantian memperingatkanku untuk tidak menggunakan perintah Suantian kecuali itu adalah pilihan terakhir. Karena jika aku menggunakan perintah Suantian di tingkat yang lebih rendah, jika wilayahku tidak cukup kuat, itu dapat menyebabkan kematian bagiku. Melihat pria berjubah darah yang layu itu, sorot mata Suling menjadi lebih suram. Dia tahu bahwa wilayah kekuasaannya dapat mencapai bumi tertinggi. Itu sepenuhnya karena ketika tubuh Suling hampir runtuh karena hantaman air terjun, Kaisar Suantian muncul tepat waktu untuk menolongnya. Di air terjun, cahaya keemasan itu juga berasal dari Ordo Suantian, dan sisa jiwa terakhir Kaisar Suantian diendapkan pada Ordo Suantian. Pada saat itulah Suling mengetahui banyak rahasia tentang Kaisar Suantian. Tentu saja, simpati rahasia ini terlalu penting. Kaisar Suantian sendiri yang memberitahu Suling. Hanya ada satu tujuan bagi Kaisar Suantian untuk memberitahu Suling tentang surat-surat rahasia ini, yaitu, berharap Suling akan mengambil alih posisinya dan menyatukan kembali Suantianzong. Satu ordo sekarang, Suantian Qi. Pada saat itu, meteorit Kaisar Suantian tertinggal,
dan Sekte Suantian terbagi menjadi 9, yang terbagi menjadi 9 kekuatan secara total. Sekarang, di alam yang lebih rendah, ada beberapa kekuatan besar. Namun, Su Ling tidak tahu dari mulut Kaisar Suantian bahwa setelah Sekte Suantian terbagi menjadi 9, 9 kekuatan sebenarnya merujuk pada 9 kekuatan. Kaisar Suantian Zun berkata bahwa dia berharap Su Ling akan menemukan, mengasah, dan mengalaminya sendiri. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi penerus sejati Sekte Suantian, Anda harus diakui oleh 9 kekuatan. Jika tidak, bahkan jika Su Ling memiliki perintah Suantian, sulit untuk menyatukan 9 kekuatan. Sebaliknya, pada saat itu, jika kekuatan Su Ling tidak cukup, tetapi perintah Suantiannya terungkap, itu pasti akan menyebabkan kematian baginya. Sekte Suantian terbagi menjadi 9 kelompok. 9 kekuatan sepakat untuk menghormati Ordo Suantian. Siapapun yang dapat memiliki Ordo Suantian adalah penerus yang ditunjuk oleh Kaisar Suantian, yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin baru Sekte Suantian dan Ordo 9 kekuatan. Tampaknya Kaisar Suantian memintaku untuk tidak mengungkap Ordo Suantian terlalu dini. Ini benar-benar demi aku. Lagi pula, jika aku bersalah, aku akan mati jika diketahui oleh penjahat. Ada ordo misterius di atas, yang pasti akan membunuhku. Su Ling sedikit mengernyit. Dia baru saja dipaksa menggunakan Ordo Suantian untuk membunuh pria berjubah darah itu dengan paksa. Bagaimanapun, kekuatan pria berjubah darah itu memang sangat kuat. Jika Su Ling tidak memiliki cara yang kuat dan mendominasi, dia pasti akan mati. Namun demikian, untuk membunuh pria berjubah darah itu, dia menggunakan Ordo Suantian, yang setara dengan mengungkap jejak Ordo Suantian terlalu dini. Meskipun Su Ling dengan cepat mengambil kembali perintah Suantian, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat dia menggunakan perintah Suantian, ada tanda-tanda yang tak terbayangkan di alam 3 domain di seluruh bidang yang lebih rendah. Kuil dan di wilayah barat, cahaya yang menyilaukan, keluar dari bagian terdalam kuil dan menembus langit. Sungguh mengejutkan. Selain itu, di antara kekuatan-kekuatan teratas seperti Sue Shenzong di wilayah timur dan Akademi Bailu di wilayah Li, ada tanda-tanda yang hampir sama dengan kuil dan. Cahaya Optimus Prime muncul dari tanah, langsung menembus langit dan bersinar ke galaksi Bima Sakti langit dan bumi. Cahayanya sangat terang. Di tingkat yang lebih rendah, banyak kekuatan teratas. Semuanya memperhatikan fenomena aneh seperti itu pada awalnya. Sepertinya Dewa Dan dari kuil dan, Dewa Salju dari Sekte Dewa Salju, dan Dekan Putih dari Akademi Kuntul belum jatuh. Mereka telah berdiam diri sepanjang waktu. Mereka seharusnya menunggu kesempatan besar untuk mengawal generasi muda mereka. Di wilayah timur, di Sekte Pedang Surgawi, pemimpin Sekte Pedang Surgawi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental, orang-orang ini dulunya adalah orang-orang yang kuat dan tak terkalahkan. Tidak di Istana Zusan, Si Biao berdiri di atas awan yang menjulang tinggi dengan alis dan mata yang indah, menatap cahaya yang menembus awan, menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah para orang bijak, beberapa telah muncul. Aku tidak menyangka bahwa keturunan Kaisar Suantian akhirnya datang ke sini. Aku hanya tidak tahu siapa keturunan yang dipilih oleh Kaisar Suantian. Sebagai orang bijak yang dulunya kuat, keturunan yang dipilih olehnya seharusnya menjadi pesaing yang kuat untuk pemuda tertinggi di dunia. Si Biao sama sekali bukan manusia biasa. Bagaimanapun, wajahnya bahkan tidak berubah dalam ratusan tahun terakhir. Selain itu, dia tahu banyak tentang surat rahasia selama Perang Dewa Iblis Kuno. Itulah sebabnya dia tahu banyak tentang Kaisar Suantian. Paviliun Tianji di wilayah barat. Seorang pria parubaya dengan rambut putih menjadi semakin serius dan bermartabat di wajahnya, tetapi sesaat kemudian, dia merasa lega, tidak dapat menahan tawa dan berkata, setelah orang bijak tertinggi, tampaknya ada identitas anak laki-laki lain. Namun, dengan munculnya banyak orang bijak, tidak diketahui apakah anak laki-laki itu dapat menghancurkan ribuan musuh dan mencapai pemuda tertinggi. Penampilan pria parubaya itu agak mirip dengan Du Guiyang. Secara alami, dia adalah putra surga yang mengetahui takdir surga dan yin dan yang surga. Di kuil dan, Sekte Dewa Salju, Akademi Kuntul, dan tempat-tempat lain. Leluhurnya tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk dan melepaskan kekuatan mereka sendiri sebagai tanggapan, yang pasti sedikit aneh. Sebagai jurumu di saat ini, baik pemimpin kuil dan, pemimpin Sekte Dewa Salju, dan Presiden Akademi Kuntul terkejut. Namun, mereka segera mengerti. Karena, sebagai jurumudi,
mereka semua tahu rahasia mereka sendiri. Perintah Xuantian muncul. Hampir pada saat yang bersamaan, pemimpin kuil dan pemimpin Sekte Dewa Salju, dan Presiden Akademi Egret mengucapkan kalimat ini secara bersamaan. Su Ling hampir tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Setelah membunuh pria berjubah darah itu, Su Ling dengan cepat mencari rumah harta karun di dalam Sekte Angin Suci. Sekte Angin Suci adalah kekuatan sekte teratas di Sacheng. Secara alami, ada banyak harta karun di sekte tersebut. Setelah beberapa pertempuran, luka dalam Su Ling belum sepenuhnya pulih dan membutuhkan obat harta karun untuk menyehatkannya. Tentu saja, Su Ling tidak akan melewatkan kesempatan besar ini untuk mencari obat harta karun. Pada saat ini, Su Ling telah menemukan rumah harta karun Sekte Angin Suci menurut persepsinya sendiri. Ketika Su Ling memasuki rumah harta karun Sekte Angin Suci, dia tercengang. Dia sangat terkejut dan merasa sangat luar biasa. Sekte Angin Suci kecil memiliki begitu banyak obat berharga. Su Ling menatap harta karun di rumah harta karun dan terkejut di rumah harta karun. Su Ling terpesona oleh berbagai macam obat-obatan berharga. Sekte Angin Suci hanyalah kekuatan kelas 2 di kota pasir. Dibandingkan dengan rumah tuan kota, mereka sangat rentan. Namun meskipun begitu, di rumah harta karun Sekte Angin Suci, masih ada obat-obatan berharga yang mempesona. Su Ling langsung masuk ke rumah harta karun dan melihat ramuan hijau tidak jauh dari sana. Obat herbal, itu memancarkan cahaya hijau samar, dan ada garis-garis transparan samar, yang menyerang dari cahaya yang dipancarkan oleh obat herbal itu. Su Ling tertegun dan terkejut. Anda tahu, obat-obatan berharga ini memiliki pola susunan, yang dapat merangsang energi langit dan bumi. Oleh karena itu, dalam sekejap, Su Ling memutuskan bahwa ramuan hijau ini jelas merupakan obat suci. Saya tidak menyangka ada obat suci di Sekte Angin Suci kecil ini. Luar biasa, mata Su Ling dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah banyak pertempuran, tubuhnya terluka parah, terutama otot dan tulangnya. Ada retakan, dan dia belum pulih sepenuhnya. Sekarang dia menemukan obat harta karun di rumah harta karun Sekte Angin Suci, yang dapat menyembuhkan lukanya. Tentu saja, dia sangat senang. Aku memiliki lautan ki yang tak berujung dan dapat menelan obat berharga yang kuat. Bahkan jika itu adalah obat suci, aku dapat meminumnya secara langsung. Mulut Su Ling sedikit terangkat dan berpikir dalam hatinya. Keuntungan terbesar dari tubuh ini adalah memiliki lautan ki yang tak berujung. Dengan kata lain, kultivasi Su Ling tidak memiliki batas atas. Memikirkan hal ini, Su Ling langsung mengisi obat suci hijau ke dalam impor tanpa berpikir. Sambil menggerutu, Su Ling menelan obat suci itu tanpa mengunyahnya. Secara umum, obat suci meleleh di pintu masuk. Obat suci yang dimakan Su Ling, hanya meleleh di pintu masuk dan menjadi esensi obat suci hijau kehijauan, mengalir ke tubuh Su Ling. Bobo, esensi Roh Kudus menyatu ke dalam tubuh Su Ling dan membasuh tubuh Su Ling. Sebelumnya, ada banyak retakan pada otot dan tulang Su Ling, meskipun retakan itu biasanya tidak akan memengaruhi aktivitas normal Su Ling. Namun, selama Su Ling jatuh ke dalam pertempuran sengit dan terus-menerus menggunakan kekuatannya sendiri, cedera retak pada otot dan tulangnya akan terlihat. Saat ini, esensi obat suci, menyehatkan tubuh Su Ling dengan gila-gilaan. Mata Su Ling sedikit tertutup, wajahnya tidak terkendali, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kecemerlangan hijau yang kaya dan padat. Dia terus menjalankan formula penciptaan dan bintang-bintang di tubuhnya. Dengan munculnya kecemerlangan hijau itu, kecemerlangan biru tua melilit tubuhnya. Waktu berlalu menit demi detik. Tidak lama kemudian, Su Ling tiba-tiba membuka matanya, tubuhnya meledak, dan energi yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya. Boom! Suara tumpul meledak di tubuh Su Ling. Pada saat berikutnya, mata Su Ling cerah, seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan samar, dan ada lapisan minyak hitam gelap di permukaan kulitnya. Su Ling tanpa sadar mengepalkan tangannya dan merasakan bahwa seluruh orang itu penuh dengan kekuatan. Matanya seterang bintang. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah ini efek dari obat suci? Ini benar-benar luar biasa. Semua lukaku telah pulih. Tidak hanya itu, alamku telah langsung menembus 3 bumi tertinggi. Ini luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Su Ling merasakan khasiat obat suci. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Su Ling memiliki banyak obat suci, tetapi pada saat itu, lautan Ki Su Ling terbatas,
yang berarti bahwa bahkan jika dia mencoba berkultivasi lagi, alamnya memiliki batas atas. Dalam hal ini, kultivasi alam Suling terbatas pada 9 puncak surga. Namun dalam kehidupan ini, Suling mendapatkan tubuh baru dan memiliki lautan Qi yang tak berujung, yang berarti bahwa ia dapat berlatih sepanjang waktu dan wilayahnya tidak terbatas. Saya khawatir itu hanya masalah waktu untuk menerobos 9 puncak surga. Dalam kehidupan ini, saya tidak hanya ingin kembali ke puncak, tetapi juga memanfaatkan kesempatan yang akan datang untuk bersaing memperebutkan kesempatan besar dan memengaruhi pemuda yang tertinggi di dunia ini. Suling berkata, dengan gembira. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke rumah harta karun di depannya. Saat ini, ada banyak obat-obatan berharga di rumah harta karun, tetapi tidak ada obat-obatan berharga yang dapat menumbuhkan garis-garis seperti ramuan hijau itu. Suling tahu bahwa obat suci itu sangat berharga dan dapat ditemukan tetapi tidak dapat diminta. Dia beruntung mendapatkan obat suci di Sekte Angin Suci. Suling bukanlah orang yang tamak. Dia tidak dengan sengaja mengejar obat suci. Terlebih lagi, ada banyak obat-obatan berharga di rumah harta karun. Kualitasnya tidak rendah. Dia dapat digunakan untuk memurnikan pil bermutu tinggi. Suling menggosok cincin di jarinya dan mengumpulkan semua obat-obatan berharga di rumah harta karun ke dalam cincin. Mengenai kualitas barang-barang berharga di rumah harta karun, Suling terlalu malas untuk membuang-buang waktu pada barang-barang berharga itu. Dia langsung melepaskan api neraka dan menyalakan rumah harta karun itu. Aku mengambil semua obat-obatan berharga dari Sekte Angin Suci, dan berhasil mempromosikan wilayahku ke 3 tingkat tertinggi. Cedera fisikku telah pulih sepenuhnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin dapat membunuh Sekte Hiu Piton dalam perjalananku. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan dia tersenyum menghina di wajahnya dan berkata dengan samar. Kemudian, sosok Suling menghilang ke dalam malam yang tak terbatas. Dari memasuki Sekte Hiu Piton hingga menghancurkan orang-orang kuat dari Sekte Hiu Piton, hanya hiu jahat yang tersisa, dan Suling hanya membutuhkan waktu setengah jam. Meskipun pemimpin Sekte Hiu Piton juga merupakan orang kuat dengan 9 puncak. Namun harus dikatakan bahwa ada juga celah yang sangat besar antara seniman bela diri dari 9 puncak surga tertinggi, seperti celah yang tidak dapat dibuat sama sekali. Sejauh ini, seniman bela diri paling kuat yang pernah ditemui Suling adalah Tuan Sacheng. Meskipun pemimpin Sekte Hiu Piton juga merupakan 9 puncak surga tertinggi, kekuatannya bahkan tidak sebaik Sekte Angin Suci. Suling mengandalkan 3 kekuatan dominan bumi tertinggi dan bekerja sama dengan metode harta karun orang bijak yang dibudidayakannya sendiri dan banyak metode harta karun untuk membunuh pemimpin Sekte Hiu Piton. Tentu saja, dalam prosesnya, Suling sendiri terluka dan memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, Suling tinggal di kapal hiu besar, yang merupakan markas besar geng Hiu Piton, dan hiu jahat itu berlutut di kakinya. Hiu jahat ini adalah orang yang mengejar Suling sepanjang jalan sebelumnya. Mata Suling sedingin es. Dia menatap hiu jahat itu dengan dingin dan berkata dengan lemah, sebenarnya, aku mengatakan sebelumnya bahwa hampir semua orang yang ingin membunuhku dibunuh olehku. Oh, tidak, aku seharusnya tidak mengatakan hampir, tetapi semuanya. Ya, aku membunuh semua orang yang ingin membunuhku. Kau, hiu jahat itu menatap Suling dengan mata sedih dan menatap dengan marah. Seluruh orang itu sangat marah. Dia menatap Suling dengan ganas, meludahkan busa darah merah dari mulutnya, dan berteriak, bagaimana jika kau membunuhku? Bagaimana jika kau membunuh seluruh geng Hiu Piton? Di seluruh tingkat bawah, ada banyak orang yang menginginkan kepalamu. Apakah kau pikir kau bisa meninggalkan Sacheng hidup-hidup? Hehe, geng Angin Suci juga mengejarmu.